Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, memasuki kehidupan pasca menikah ada banyak penyesuaian dan adaptasi, baik sifat maupun karakter yang harus dirasakan setiap pasangan pengantin baru. Dan seperti apa keduanya melewati masa-masa adaptasi tersebut? Ya, memang sifat asli orang itu akan keluar ketika kita ada di fase 24/7 lamanya gitu ya, maksudnya dalam frekuensi waktu yang lama. Galak sekali. Gimana ya? Keras sekali. Ya, jadi lebih strict dan lebih tegasnya luar biasa lah gitu sebenarnya. Jadi banyak tuh teman-teman saya yang bilang, kuat lo Bim sama tegasnya Angel gitu. Ya mau gimana gitu. Tapi ternyata di balik ketegasannya itu kan ada ya orang yang marah-marah gitu ya, karena memang karakter aslinya marah-marah gitu. Ternyata tegasnya tuh ada sedikit ada sedikit faktor dari sayanya juga gitu. Misalnya dari sisi pengaturan keuangan gitu ya Maya, terus juga dari sisi pengaturan waktu dan lain-lain. Nah itu tuh memang sedikit kelemahan saya lah dari dulu gitu, teledor gitu. Dan memang ternyata butuh orang-orang yang tegas gitu untuk membentuk karakter saya pribadi gitu. Cuman ya tetap aja, bapak gua aja nggak pernah marahin gua seperti ini. Tak hanya penyesuaian adaptasi, karakter, dan tingkah laku saja, Angel dan Bimo juga harus menjalani adaptasi dalam hal finansial. Lantas pernahkah keduanya merasakan titik terendah dalam hal perekonomian di rumah tangga mereka? Kita dididik untuk bisa benar-benar hidup dari nol ya Maya. Kita benar-benar ngontrak rumah, waktu itu hitungannya ngontrak rumah. Sampai akhirnya bisa dibeli ya, bisa kebeli gitu. Bener-bener ngontrak rumah gitu. Aku juga kantor naik KRL setiap hari, naik KRL yang Sudirman, pokoknya dari Depok sampai Sudirman ya. Dan itu bukan disengaja, bukan nggak disengaja ya. Dan itu kita coba sengaja seperti itu gitu. Karena kita benar-benar pengen ngerasain juga sih. Kayak gitu ya May. Unik juga sih ya. Biar bisa cepet kebeli aja sih sebenarnya rumahnya. Jadi nabungnya, kalau gue bisa naik KRL dah gitu. Mobilnya mah ya elah nyala juga sebulan sekali mobil ya. Saya pakai bebek gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh buat nyuci gitu ya. Nggak bisa deh buat ngepel, nggak bisa masak. Udahlah, nanti kita pakai ART aja gitu. Atau waktu itu ada layanan online ya buat bersih-bersih rumah gitu. Tapi ternyata bisa gitu. Ini cukup orang yang bisa karena situasi ya. Karena situasi yang benar-benar inilah terpaksa gitu. Meski dilatar belakangi profesi yang berbeda, sejoli ini mengaku tidak terlalu cemburu dan posesif, lantaran sudah saling percaya satu sama lain. Aku nggak pernah, justru dia ngoprek handphone gitu, sidak gitu. Tawan mau pernah. Audit. Ya, korupsi kecil mah terjadi lah. Ya. Korupsi kecil gitu mah ada namanya orang, iya kan, maksudnya nggak ada. Tapi makin kesini, apalagi anak udah 2 juga gitu, makin pinter lah kita buat nutupinnya. itu makin pinter lah kita buat nutupinnya. Jadi ya udahlah, lempeng aja gitu. Kayak ya udah kita jalanin aja gitu, karena pasti akan ada sebuah kegiatan yang mungkin akan tidak biasa gitu terlihat di rumah. Ketika ada sesuatu yang mungkin mencurigakan ya kayak gitu, pasti kelihatan kok, pasti ke tracking gitu. Apalagi kayak finansial gitu, keuangan gitu. Udah melibatkan itu ya. Tapi sebelum melibatkan itu pasti ke tracking kok sama dia. Mas Bimo tuh tipikal orang yang kemana dia berada, aku tuh selalu dikenalin ke circle-nya dia gitu. Jadi
Aku kenal ya, maksudnya dia main di mana, aku tahu lah beberapa temannya dia di situ. Jadi kayaknya emang nggak harus curiga juga sih karena kenal. Lain kan kalau curiga tuh kalau kita nggak tahu nih lagi sama siapa, nggak ada orang yang kita percaya di situ kan. Jadi selama aku tahu ya terang-terang aja ya Mas. Dan sebenarnya yang paling ternyata ya yang paling apa ya ngomongnya berbahaya kali ya. Yang paling nggak bisa di tracking tuh dia gitu karena sehari-harinya tuh tidak pernah instastories gitu. Kalau saya kan dimanapun saya berada, saya pasti instastories gitu kan. Jadi ke tracking gitu. Nah ternyata tanpa mengurangi rasa hormat saya gitu ya. By Data juga menyebutkan gitu kalau tingkat perselingkuhan terjadi di kantor-kantor yang cubicle gitu kan. Tak ada rumah tangga yang baik-baik saja, begitupun dengan rumah tangga Bimo dan Angel. Keduanya bahkan mengaku pernah merasakan pasang surut, riak-riak ombak dalam pernikahannya. Lantas bagaimana pasangan ini mengatasi segala problematika dalam rumah tangganya? Dari dua karakter yang berbeda ini, akhirnya butuh proses yang 8 tahun ini ya. Dari yang butuh didiemin dulu kamu ya, butuh didiemin dulu, nggak usah dikontak, nggak usah dicolek, nggak usah diapa-apain. Nggak usah dipanggil namanya, udah kalau bisa tidur di luar deh sayanya gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa saling ngingetin gitu sih. Sebelum tidur pokoknya udah baikan lah ya. Sebelum tidur udah baikan. Kan aku juga nyadar yang namanya perempuan juga kayaknya bukan aku sendiri doang deh. Sering jadi jokes juga di Instagram ya kalau perempuan tuh nggak pernah gitu minta maaf. Cuman sekarang udah mulai ada perkembangan kan? Iya. Apresiasi ternyata yang bikin kita tuh bisa jadi saling percaya satu sama lain. Apresiasi itu bukan langsung dibelikan mobil gitu ya, dibelikan barang, dibelikan apa. Sesimpel terima kasih dan maaf aja gitu. Kalau orang belum pernah atau jarang mengucapkan itu dan tiba-tiba dikeluarkan kalimat itu dengan tulus gitu ya. Wah itu luar biasa banget sih. Nah Bu Angel nih salah satu orang yang bisa akhirnya tahu bagaimana mengapresiasi. Memang komunikasinya Mas Bimo juga dia ngomong, kamu tuh sekali-sekali cobalah minta maaf atau ngomonglah terima kasih kalau habis minta tolong aku ngapain. Kan kalau kita perempuan mikirnya kalau habis dibeliin makan atau dikasih sesuatu ya memang seharusnya suami kayak gitu ya nggak sih? Jadi kita jarang untuk ingat harus ngomong makasih. Setiap orang pasti memiliki ujiannya masing-masing. Meski terlihat baik-baik saja dari luar, siapa yang menyangka pasangan ini juga pernah merasakan berjuang dari situasi yang sulit. Jadi tuh dulu memang yang paling berat dalam pernikahan kita tuh di masa-masa ketika aku susah punya anak sih. Jadi jadi memang aku ada kelainan hormon gitu ya, namanya PCOS. Jadi memang susah hamil tuh. Jadi di saat itu tuh aku pengobatan ke dokter, dikasih obat hormon segala macem gitu ya. Dan itu tuh memang tadi Mas Bimo bilang aku tambah galak, jadi memang kekocok-kocok sih emosinya. Jadi memang suka dikit-dikit ngomong. Jadi ada faktor klinis juga gitu. Sebenarnya susah dalam tanda kutip susah punya baby itu juga ada sebelumnya juga ada kejadian gitu, sempat kehilangan juga waktu itu. Jadi ada faktor trauma, setelah ada niat buat menghilangkan trauma tersebut dengan usaha, ternyata dibenturin lagi. Lebih ke frustasi, udah usaha, diet, makan sehat, pengobatan kemana-mana, kok nggak hamil-hamil juga, malah jadi nyalain dia. Apa salahnya? Malah jadi nyalain saya yang cancer ini baper gitu ya. Apa iya seperti itu ya? 8 tahun bersama, tentu keduanya telah merasakan suka duka, pahit manis saat mengarungi bahtera rumah tangganya. Lantas seperti apa ungkapan bahagia, syukur, dan juga harapan pasangan yang menikah pada 16 Mei 2016 ini? Kalau Mas Bimo kayaknya udah nggak ada, gimana ya, udah perfect sih kalau menurut aku ya sebagai suami. Jadi nggak ada pesan sih, cuman lebih ke ya sabar aja, kan aku sedang berprogres gitu, nanti I'll get there. Pesannya kalau buat Bu Angel mah nggak ada pesan yang spesifik ya selain sabar aja gitu. Karena di fase sekarang ini di kanan kiri kita yang cepet banget gitu ya dunianya,
informasi lah segala macem gitu, butuh sabar gitu. Apalagi sosok ibu yang sudah punya 2 momongan gitu ya, di sela-sela kegiatan yang padat, di sela-sela pekerjaan yang benar-benar hard work banget, harus ada nilai sabar dan bersyukur, itu aja sih ya. Iya. Harapannya buat kedepannya ya semoga kita tetap bisa terus bersatu. Kalau sekarang kan berdua ya, ya kan? Ya bener kan? Betul. Saya mengambil satu kalimat yang cukup bagus dari senior saya di klub motor gitu. Bertiga itu 3, berdua itu 2, kalau bersatu itu tak terhingga. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus bersatu. Amin. Bukan lagi 2 tapi jadi 1. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta VO Talent dan juga konten kreator Bimo Kusumoyudo dengan sang istri Angel Flonis Hareva. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti dan public figure tanah air yang lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.